Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 ya, yaitu keadaan penduduk di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, coba teman-teman cermati video berikut ini. Video ini menggambarkan kepadatan wilayah di kawasan perkotaan ya teman-teman. Kepadatan ini tentunya akan menyebabkan sebuah masalah nih teman-teman. Namun sebelum membahas masalah tersebut, kita akan berbicara tentang kepadatan penduduk. Yang berarti kita akan membahas tentang jumlah penduduk. Penduduk sendiri dapat diartikan orang-orang yang mendiami suatu wilayah sekurang-kurangnya 6 bulan secara berturut-turut, yang tentunya disahkan dengan undang-undang ya teman-teman. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 adalah 234.641.326 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia menurut World Population Dataset atau WPDS pada tahun 2017 negara kita menempati urutan keempat nih teman-teman, dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, di mana posisi pertama ada Tiongkok dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 1,38 miliar. Kemudian di posisi kedua ada India dengan jumlah penduduk yaitu sekitar 1,35 miliar. Sedangkan untuk posisi yang ketiga ada Amerika Serikat ya teman-teman, yaitu sekitar 325 juta. Dan yang keempat ada di negara kita nih teman-teman, di mana Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Namun menurut World Population Dataset atau WPDS juga memproyeksikan pada tahun 2050 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 321,6 juta jiwa ya. Wah, berarti semakin banyak ya penduduk di Indonesia. Lalu bagaimana persebaran penduduk Indonesia ya teman-teman? Beberapa daerah di Indonesia sih penduduknya masih sangat sedikit atau bisa dikatakan kekurangan jumlah penduduk ya. Ini yang menjadikan daerah tersebut sebagai underpopulation. Underpopulation terjadi di Papua dengan kepadatan penduduk hanya 4 jiwa per setiap kilometer persegi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Pulau Jawa nih teman-teman, di mana kepadatan Pulau Jawa mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Tahukah teman-teman bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Madura itu lebih dari 50% loh dari jumlah populasi penduduk Indonesia loh. Nah, berarti di sini kesimpulannya bahwa setengah penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Tak heran ya, makanya Pulau Jawa dan Pulau Madura merupakan pulau yang paling padat di Indonesia. Lantas mengapa Pulau Jawa menjadi pulau yang padat ya? Kepadatan pulau di Jawa terjadi akibat beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama karena daerahnya sangat subur. Ini karena di Pulau Jawa banyak gunung berapi ya teman-teman, yang menyebabkan tanah di Pulau Jawa banyak mengandung unsur hara. Yang kedua karena pusat pemerintahan ya teman-teman, di mana Jakarta sebagai ibu kota negara, yaitu negara Indonesia, menjadi daya tarik penduduk di luar Jawa. Sehingga banyak penduduk di luar Pulau Jawa melakukan migrasi atau perpindahan penduduk ke Pulau Jawa. Yang ketiga adalah lokasi Pulau Jawa yang mudah dijangkau. Dan yang keempat adalah sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Ini yang membuat penduduk lain tertarik untuk datang ke Pulau Jawa. Kepadatan di Pulau Jawa ini pernah diatasi di Indonesia loh, tentunya melalui kegiatan transmigrasi. Transmigrasi dapat diartikan perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke daerah atau wilayah yang penduduknya lebih sedikit. Transmigrasi sih pertama kali dilakukan pada tahun 1905 sebelum Indonesia merdeka ya. Kemudian pada tahun 1950 pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia juga pernah melakukan transmigrasi loh teman-teman. Untuk mengetahui keadaan penduduk Indonesia, kita akan melihat komposisi penduduknya ya. Komposisi penduduk setidaknya dikelompokkan berdasarkan usia atau umur dan jenis kelamin.
Piramida penduduk Indonesia berbentuk ekspansif atau kerucut ya teman-teman, di mana piramida ini terbentuk jika mayoritas penduduknya berusia muda, yaitu umurnya 0 sampai dengan 19 tahun, sedangkan usia lanjut itu lebih sedikit teman-teman. Hal ini berarti menandakan di Indonesia angka kelahirannya lebih besar dibandingkan dengan angka kematian ya teman-teman. Dengan banyaknya penduduk muda mengakibatkan Indonesia mendapatkan bonus demografi. Ini merupakan dampak positif yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga kalau dimanfaatkan dengan baik, penduduk usia muda akan menjadi generasi emas pada tahun 2030 ya teman-teman. Ini akan berhasil jika penduduk muda mendapatkan pendidikan yang berkualitas ya teman-teman. Untuk itu mari kita belajar yang giat supaya kita menjadi bagian yang bisa mensejahterakan bangsa ini. Untuk mengetahui keadaan penduduk berikutnya, kita akan melihat pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ya teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor alami. Faktor ini terjadi jika penduduk di suatu wilayah terdapat kematian atau mortalitas dan kelahiran atau natalitas. Sedangkan faktor yang kedua adalah non-alami. Faktor ini terjadi jika penduduk di suatu wilayah terdapat migrasi atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Indonesia termasuk kategori sedang ya teman-teman, di mana pada tahun 1971 sampai dengan 1980 pertumbuhan mencapai angka 2,31%. Namun tahun 1990 sampai dengan 2000 pertumbuhan penduduk turun menjadi 1,49%. Dan pada tahun 2010 sampai dengan 2014 pertumbuhan penduduk Indonesia sedikit menurun, yaitu 1,40%. Namun ini akibat dari campur tangan pemerintah ya dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, yaitu dengan cara melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Upaya pengendalian laju pertambahan penduduk perlu dilakukan oleh pemerintah ya. Hal ini jika tidak dikendalikan akan menyebabkan masalah ya teman-teman. Di antaranya yang pertama, terjadi pengangguran pada penduduk usia muda. Yang kedua, tidak meratanya persebaran penduduk, sehingga akan berdampak pada pembangunan ekonomi di pulau-pulau luar Jawa tentunya. Yang ketiga, dengan banyaknya usia muda yang tidak produktif, akan menyebabkan angka ketergantungan yang tinggi. Yang keempat, terjadi tingkat urbanisasi yang tinggi ya teman-teman, karena banyaknya penduduk di daerah pedesaan yang mencari pekerjaan di kawasan perkotaan ya. Dan yang kelima, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Di Indonesia, masalah penduduk yang mendasar adalah terkait dengan kualitas atau mutu penduduk sendiri ya teman-teman, di mana kualitas penduduk masih tergolong rendah ya. Hal ini karena tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masih rendah. Ini akibat dari penghasilan masyarakat yang dilihat dari pendapatan per kapita masih sangat rendah di negara kita teman-teman. Ini sih ibarat kata untuk makan saja susah, apalagi untuk membiayai pendidikan ataupun bahkan berobat ke rumah sakit ya teman-teman. Sebenarnya pemerintah sih sudah berupaya untuk mengatasi masalah pendidikan nih teman-teman. Seperti bantuan biaya operasional sekolah, kemudian program wajib belajar, kemudian program Kartu Indonesia Pintar bagi pelajar yang tidak mampu. Namun program tersebut belum maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan ya. Untuk itu mari teman-teman kita belajar dengan sungguh-sungguh ya, agar nanti kita menjadi penduduk yang berkualitas tinggi. Sehingga penduduk Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain ya teman-teman. Itulah video singkat tentang keadaan kualitas penduduk di Indonesia. Salam dari GS Channel dan salam semangat ya. Dadah.